sama ayah saya nggak begitu deket, karena ayah saya sering keluar kota. Tapi dia setiap tahun selalu mengajak kita pergi berlibur. 2 hari, 3 hari, dan disitulah kedekatan kita. Main pingpong, main badminton, lari, berenang. Walaupun setelah itu kita jarang ketemu lagi, tapi itu kesannya nggak pernah kita lupa. Sosok ayah ada ya? Iya, jadi tetap hadir dalam kehidupan. Jadi kita tuh, saya kalau ketemu bawa bapak gitu ya, jadi bau parfumnya aja tuh, bau parfum bapak gua nih dulu, gitu. Iya. Jadi ada sih yang sampai kayak gitu. iya, ini bau parfum bapak gua nih. Jadi kita jadi inget gitu, cara dia ketawa, cara dia segala macem tuh jadi kita dekat, kita ingat walaupun kita jarang ketemu, gitu. Yang repot adalah udah jarang ketemu, nggak pernah komunikasi, jarang diajak jalan, udah akhirnya terjadilah kehadiran kita digantikan sama itu tadi ya, gadget ya. Sama gadget, sama AI yang bisa diajak ngobrol sekarang. Ya, algoritma. Bisa diajak ngobrol. Tapi ada juga nih kehadiran selain digantikan oleh ini tadi gadget, ada juga digantikan sama damkar. Iya. Kita ada liputan satu. Damkar emang luar biasa ini. Damkar emang luar biasa. Momen unik ini dialami petugas pemadam kebakaran Kota Cimahi yang dimintai pertolongan oleh 2 siswi SMK Negeri 1 Kota Cimahi untuk datang mengambilkan rapot mewakili orang tuanya. 2 siswi kelas 11, Roro dan Meisha, meminta pertolongan damkar untuk ambilkan rapor mewakili orang tua mereka yang tidak bisa datang karena kesibukan. Keduanya mendapatkan ide meminta pertolongan petugas damkar dari media sosial. Hingga akhirnya mengirim pesan melalui Instagram dan langsung mendapatkan respon dari petugas damkar. Kebetulan orang tua saya lagi ada kesibukan yang mungkin tidak bisa hadir untuk mengambilkan saya rapor. Awalnya tuh lihat di TikTok gitu, karena kan apa-apa ke damkar gitu. Jadi ya udah, teman saya tadi tiba-tiba coba aja ke damkar, tadinya kami mau ke Gojek. Jadi ya udah ke damkar aja. Sebelum menyetujui permintaan para siswi, pihak damkar bahkan memastikan langsung ke orang tua. Dulu, terus kita konfirmasi ke orang tuanya apakah betul laporannya bahwa anaknya nggak bisa diambil lapornya atau gimana gitu. Kita pasti kecek dulu. Takut-takut kan ada, takut-takut kan anaknya gimana gitulah, nakal gitu kak. Kita nggak tahu kayak gitu kan. Tapi ketika tadi telepon ke orang tuanya emang nggak bisa ngambil gitu. Terus ada sama harus dinasihati, terus kita lihat juga karakter anaknya gimana. Takut-takutnya kan anak itu nggak mau mengungkapkan apa dia nggak bisa diambilkan orang tuanya gimana gitu. Takut ada masalah di orang tua gitu. Selama masa pengambilan rapor tahun ini, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cimahi telah menerima 7 permohonan bantuan pengambilan rapor dari pelajar SMP dan SMA atau SMK. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Jangan sampai digantikan algoritma dan juga digantikan damkar. Sebenarnya ini antara dua. Satu sisi bahwa masyarakat begitu percaya sama damkar. Ya, bagus di sisi lain kita sedih juga. Masa orang tuanya sampai nggak bisa dua-duanya, ataupun nggak bisa, kan masih ada keluarga yang lain. Bisa ada tante, masih ada om, karena ini urusannya urusan private sebenarnya. Ya, tapi ini tadi kan si bocah juga mengakui kan, dia lagi-lagi algoritma. Iya, lagi-lagi dia nanya ke TikTok kan. Dia lihat di TikTok kan, dia lihat di TikTok, oh damkar bisa apa aja. Iya. Mungkin misalnya ngambilin rapot gua gitu. Kadang-kadang. Nah, makanya satu hal nih yang saya pelajari ya. Kenalkanlah anak-anak kita dengan keluarga besarnya. Oh, itu penting. Jadi itu harus itu. Jadi kita jangan hidup dalam satu lingkungan yang hanya keluarga inti aja. Keluarga kecil jangan ya. Kita punya keluarga besar. Saya punya keluarga, punya kakak, punya adik, punya keluarga besar. Istri kita juga punya keluarga besar. Maka kenalkanlah anak-anak kita dengan keluarga besarnya, Gu. Ya. Supaya mereka tuh kenal dengan budenya, dengan Pak D-nya, dengan tantenya, dengan omnya, dan dengan sepupu-sepupunya. Itu penting tuh. Jadi jangan kita menutup diri, tiap ada acara pertemuan keluarga, nggak pernah hadir. Ya. Tiap ada kondangan dari kakak kita atau tante kita, ngundang anaknya nikah, kita nggak pernah hadir. Jadi, atau hadirnya cuma kita aja yang hadir. Anak-anak kita nggak pernah kita bawa. Ya. Mau kita keluarga kaya raya,
sementara keluarga kita ini miskin semua misal, anak gue kayak nggak cocok gaul sama keluarganya mereka. Atau kita keluarga yang sederhana, sementara keluarga besar kita tuh orang kaya raya, itu nggak jadi penting. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia sederhana, apapun, itu keluarga besarnya. Ya, perkenalkanlah itu. Perkenalkan ya, kalau bisa deket ya. Karena suatu saat, ada, gitu ya. ketika kita tidak ada, ketika anak kita membutuhkan bantuan, maka yang paling bisa menolong adalah keluarga besarnya itu, bukan orang lain. Benar. Gitu. Jadi jangan lupa juga, Beb, tetangga juga, Beb. Iya. Sekarang ini kehidupan anak-anak agak itu. Jadi agak mengkhawatirkan juga loh kehidupan dengan keluarga besarnya. Ajaklah mereka berkomunikasi dengan keluarga besarnya, ketemu tante dan budenya, ketemu pak D-nya semua biar kenal. Karena kalau kita anak laki-laki, anak kita perempuan, misalkan kita meninggal, maka wali dari anak kita itu adalah kakak dari dia. Ya. Itu pak D-nya atau omnya. Gitu. Nah, bagaimana kalau kita tidak kenal, nggak tahu rumahnya di mana, nggak pernah komunikasi, itu akan panjang. Dan ketika anak kita butuh bantuan maka itu bisa dibantu oleh sepupu-sepupunya. Nah, kalau kita nggak kenal, itu akan repot nanti di kemudian hari. Jadi nggak usah khawatir. Kalau orang Jawa bilang itu kepaten obor. Jadi apa tuh? Ya kepaten obor itu nggak kenal dengan saudara itu tadi. Iya. Bisa dipastikan kalau dia tidak diperkenalkan dengan saudaranya, maka boro-boro dia kenal dengan tetangganya. Iya. Masuk keluar rumah, pulang, masuk PR lagi, ya, udah bolak-balik aja. Ya. Iya. PR juga buat parenting. Jadi memperkenalkan anak kita kepada saudara terdekat itu kan tetangga ya kan, dan juga saudara dari keluarga besar. Itu mesti dikenalin memang. Ya. Biar mereka terbiasa ngobrol, berdiskusi, nasihat dari Pak D-nya kan biasa kasih nasihat kan, segala macam tuh penting. Jadi jangan kita merasa karena kita udah ekonomi cukup, kita nggak perlu bantuan orang lain, nggak perlu bantuan saudara, jadi kita nggak perlu mereka. Itu salah sekali. Ya. Gitu. Jangan kemampuan ekonomi itu membuat kita menjadi eksklusif. Gue nggak perlu om, gue nggak perlu sepupu, gue nggak perlu saudara-saudara gue bisa menghidupi diri kita sendiri. Bukan itu sebenarnya intinya, gitu. Tapi kekerabatan, hubungan keluarga, memperkenalkan anak kita dan keluarga besar itu punya dampak yang luar biasa nanti di kemudian hari. Benar. Anak kita nggak mungkin hidup sendirian. Kita mesti ingat hidup itu nggak bisa tunggal. Kita akan bergantung sama orang lain, gitu. Jadi dan yang bisa menolong kita ketika kita sulit adalah keluarga besar kita. Ya. Orang yang paling bisa membantu tanpa pamrih yaitu keluarga besar kita, yaitu adik kita, kakak kita, om dan tante. Meskipun memang ada juga keluarga besar yang rese gitu, cuman itu cuma bagian dari riak-riak kehidupan lah gitu. Jangan karena cuma satu orang kita langsung putus hubungan. Iya, janganlah ya. Seorang kakak sama adik berantem gara-gara warisan, berdampak pada anak-anaknya. Iya. Anaknya nggak boleh datang. Kebanyakan gitu sih. Oh iya, itu bahaya sekali dampak itu. Jadi orang tua berantem ya udah biasa kakak adik, tapi anak-anaknya tetap harus deket. Iya. Itu yang Itu jadi memang, pelajaran. Ya. Panjang lebar kita ya. Panjang urusannya. Dari urusan raport nih tadi, dari urusan raport sampai ke pendidikan. Ini anak. jadi Kita malah ngomongin parenting ini. Evaluasi buat kita juga. Evaluasi buat Kita kan kita juga juga. orang tua yang butuh masukan juga. Dan terus belajar ya. Terus belajar. Kebetulan anak saya Belajar jadi orang tua yang baik. udah satu udah lulus kuliah, satu masih kuliah, dia udah dewasa. Dia buat yang anaknya masih kecil kita dorong lah. Kita dorong lah bener. Supaya lebih baik lagi ya. Lebih baik lagi. Mendidik anaknya. Jangan lupa kehadiran ayah itu sangat penting bagi kehidupan anak-anak kita. Jadi jangan dianggap sepele. Betul. Bicaralah ayah di rumah punya peran yang sangat penting dalam kehidupan anak-anak kita secara psikologi ya terutama ya. Begitu Om Teguh. Konsultasi parenting bagus juga nih hari ini. Iya. Oke. Jadi kita tunggu juga komentar dari teman-teman ya, di video ini. Oke Pak, ini saya terima ya. Rapotnya diterima dulu ya. Saya terima. Bener nggak ini rapotnya anaknya? Oh bener Pak, ini Nurul Istiqomah. Oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Guru.